Oke, kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu definisi dari kebaikan Tuhan. Jadi, kebaikan Tuhan adalah sifat yang menunjukkan bahwa Tuhan menjadi standar tertinggi dari apa yang kita sebut baik. Jadi, semua yang Tuhan lakukan dalam segala keadaan adalah benar dan layak untuk disetujui, karena tidak ada yang melebihi hikmat dan keadilannya. Dalam pemahaman ini, sesuatu yang dianggap baik bukan berdasarkan pendapat manusia, tetapi karena Tuhan yang menyetujuinya. Dengan demikian, kebaikan Tuhan itu berasal dari Tuhan sendiri, dari karakter Tuhan yang sempurna. Dan pernyataan ini didukung dengan salah satu firman Tuhan dari kitab Markus ayat 10 ayat 18 yang berbunyi bahwa, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber dan standar tertinggi dari kebaikan. Tidak ada manusia, ciptaan atau hal lain yang dapat menyamakan kebaikan Allah yang sempurna dan mutlak. Yesus mengarahkan perhatian kita pada fakta bahwa kebaikan sejati hanya ada dalam Allah, karena Dialah satu-satunya yang sempurna dalam karakter, tindakan, dan kehendaknya. Kebaikan Allah tidak tergantung pada penilaian manusia, tetapi sepenuhnya berasal dari naturnya sebagai Tuhan yang sempurna. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan adalah puncak dari kebaikan, dasar, dan ukuran dari segala sesuatu yang disebut baik. Kemudian, kebaikan Tuhan mencakup berbagai aspek yang berbeda tergantung pada objek yang menerimanya. Beberapa aspek utama dari kebaikan Tuhan termasuk mercy, passion, dan juga grace, yang semuanya mencerminkan sifat Allah yang sempurna dan tak terbatas. Yang pertama itu mercy atau kasih. Jadi kasih Tuhan adalah pemberian dirinya untuk kebaikan manusia yang terlihat dalam pemeliharaannya, perlindungan, dan pengorbanannya demi kesejahteraan kita. Kemudian yang kedua adalah kesabaran atau passion. Jadi kesabaran Tuhan menunjukkan bahwa Dia memberi waktu dan kesempatan bagi manusia untuk bertobat tanpa segera menghukum atau membalas kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga adalah anugerah atau grace. Jadi anugerah Tuhan adalah pemberian kasih karunia yang tidak layak diterima manusia, seperti keselamatan dan pengampunan dosa yang diberikan semata-mata karena kemurahan-Nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep kebaikan Allah. Nah, kebaikan Allah merupakan pemberian dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang dan tidak akan pernah ada perubahan maupun perubahan, seperti yang tertera di dalam ayat yang 71 ayat 17. Kita juga tahu bahwa Allah itu konsisten dalam kebaikannya dan tahu bagaimana harus menjadi baik. Kita juga tahu bahwa kebaikan Tuhan menjawab semua bagian dari yang ideal, yang dimana Tuhan adalah sumber yang bisa diartikan kebaikan tertinggi bagi semua makhluknya. Seperti contohnya pada kisah penciptaan, yang dimana ketika saat Tuhan menciptakan, Ia berfirman bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu sangat amat baik. Hal ini dapat membuktikan bahwa kebaikan Tuhan terlihat dari tindakannya. Bapak juga akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang memintanya, seperti yang di dalam Matius 7 ayat 11. Kita tahu bahwa jika kita meminta hal yang baik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik juga. Sama seperti jika kita dalam permasalahan, mungkin kita akan menganggap bahwa permasalahan itu jahat, tetapi kita percaya bahwa dalam proses permasalahan itu yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan akhir yang terbaik untuk kita, untuk diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa dalam proses itu pasti kita akan menghadapi hal-hal yang akan membuat kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Sama juga seperti di dalam Roma 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita adalah baik, karena Allah kita adalah Allah yang akan menjadikan segala sesuatunya itu baik. Adapun konsep kebaikan Allah yang secara umum bisa kita lihat bahwa Allah itu memberikan kehidupan, memberikan rezeki, pengetahuan, dan juga penciptaan alam semesta. Di situ kita bisa lihat bahwa Allah itu menciptakan dengan cukup dan dapat dirasakan oleh seluruh ciptaannya. Oke, jadi adapun bagian yang ketiga adalah kita akan membahas tentang implikasi pribadi. Jadi implikasi pribadi adalah contoh atau tindakan nyata yang dapat kami refleksikan dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa kebaikan merupakan salah satu atribut yang Allah komunikasikan kepada umatnya. Nah, yang pertama, ketika melakukan sesuatu kebaikan, contohnya seperti menolong teman yang kesusahan dalam belajar, kami dapat menyadari bahwa kami mampu untuk melakukan itu bukan karena kekuatan kami, tetapi melainkan bagaimana
Tuhan sudah lebih dulu melakukan kebaikan kepada kami. Nah, adapun kebaikan Tuhan yang paling besar yang kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari adalah melalui grace, di mana Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kami, sehingga dengan anugerah itu kami mampu untuk mengerjakan panggilan keselamatan. Salah satunya adalah melalui perbuatan baik. Karena Tuhan adalah standar itu baik, dan Tuhan merupakan kebaikan tertinggi serta menjadi inti dari segala objek kebaikan yang ada. Lalu yang kedua, kebaikan ini sering sekali berhubungan dengan kasih, di mana seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 39 yang menyatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasih. Sebagaimana kita mampu mengasihi diri kita sendiri, maka kita juga diharapkan mampu untuk mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan juga telah mengasihi kita lebih dulu. Nah, tidak hanya sampai di implikasi pribadi saja, melainkan pada bagian pembahasan yang keempat, kami akan membahas tentang implikasi profesionalitas, di mana kelak apa sih yang akan kami lakukan atau apa yang akan kami aplikasikan sebagai tindakan nyata ketika kelak nanti kami akan menjadi seorang guru Kristen. Nah, jadi adapun implikasi profesionalitas yang dapat kami lakukan, yang pertama adalah berdasarkan ayat Mazmur 103 ayat 8 yang menyatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sehingga sebagai calon seorang guru Kristen, kami dapat mengimplikasikannya dengan membantu siswa yang kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai guru, kita juga harus perlu memperhatikan setiap siswa kita secara mendetail, secara personal, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, memberikan belas kasihan kepada siswa yang mungkin siswa kita memiliki masalah, pergumulan, kekhawatiran, bahkan mungkin latar belakang yang mungkin berbeda-beda setiap orangnya dan guru tidak mengetahui hal itu. Tetapi dari sinilah sebagai seorang guru Kristen, kita memiliki peran yang berbeda, di mana kita juga sebagai agen perdamaian dan menawarkan sandaran serta memberitahukan kepada siswa bahwa dia tidak sendirian dalam melewati setiap proses yang dia alami. Oke, yang kedua, kita bisa lihat dalam Efesus 2 ayat 8, yang dimana pada ayat ini mengartikan kasih karunia sebagai guru Kristen adalah memberi kesempatan dan ruang kepada siswa untuk berproses. Meskipun dalam proses yang lumayan lama, tapi kita tetap harus menunjukkan kesabaran dan harus terus memberikan support kepada siswa, juga memahami bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai guru harus mengajak siswa untuk menyerahkan seluruh hidup mereka, baik dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan itu kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan atas hidup mereka. Oke, yang ketiga dapat kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, hal ini menekankan bahwa kesabaran Allah adalah kemampuannya untuk menunggu dengan sabar dan penuh kasih. Jadi Allah itu memberi kita ruang dan waktu untuk kita, bagaimana Allah itu melihat kita terus bertumbuh dan berkembang. Jadi hal ini dapat kita implementasikan sebagai calon guru Kristen, di mana kita melihat murid bagaimana Allah melihat kita. Jadi kita mencerminkan kasih Allah dan kesabaran Allah dalam mendidik murid. Nah, tidak lupa bahwa kita harus selalu meminta tuntunan atau pertolongan dari Tuhan untuk memberi kita kesabaran sama seperti Allah sabar dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Jadi, demikian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan video kali ini. Jadi kami mengetahui bahwa kebaikan merupakan salah satu atribut yang Tuhan karuniakan kepada kita umatnya manusia. Sehingga ketika nanti kami kelak sebagai seorang guru Kristen, kami juga dapat melakukan kebaikan itu kepada murid-murid kami. Dimana sebagaimana Tuhan sudah lebih dulu memberikan kebaikannya kepada kita, maka kami juga harus mampu melakukan kebaikan dan menunjukkan kasih kepada murid-murid kami. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.